gak kalah penting adalah track record. Kita sudah punya banyak media, terutama di IG. Nah itu langsung dapat Amiga akreditasi A dari tim akreditator, dan itu bukan hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ajwa di luar sana. Selamat datang di podcast Ajwa Barokah Madinah. Ya, di sesi kali ini kita akan mengenal lebih dekat Ajwa Barokah Madinah, dan insya Allah kedepannya kita akan membahas seputar dengan haji dan umrah nih teman-teman. Nah sebelumnya saya akan mengenalkan nih narasumber pada sesi podcast kali ini, yaitu Mas Sirojudin. Nah di sini sudah kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Mas Sirojudin selaku tim manajemen dari Ajwa Barokah Madinah. Nah mungkin ya pemirsa di luar sana masih banyak yang belum tahu nih apa sih itu Ajwa Barokah Madinah, biro apa sih ini? Nah seperti itu. Di mana sih tempatnya? Nah, mungkin pemirsa di luar sana masih banyak yang belum tahu. Nah mungkin kita akan tanyakan nih, sebenarnya PT Ajwa Barokah Madinah itu di mana sih Mas? Baik. Terima kasih Mas Abbas sebagai host di sini. Sebelum kami menjawab pertanyaan, nanti saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Sirojudin dari tim manajemen Ajwa Barokah Madinah. Mungkin teman-teman yang sudah pernah umrah bersama Ajwa mungkin tahu ya nama saya Sirojudin. Saya juga alhamdulillah di kantor pusat Ajwa Barokah Madinah. Itu kantor pusatnya di Jalan Soekarno-Hatta KM 6 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jombang. Jadi kita bisa ulas tuntas terkait Ajwa Barokah Madinah, mulai dari alamatnya dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu ya teman-teman Sobat Ajwa. Jadi Ajwa kantor pusatnya ya Mas ya, ini berlokasi di Desa Ngabul ya. Desa Ngabul, bagi yang nggak tahu, ini ada apa namanya patung Kartini itu. Patung Kartini ya, maju sedikit ke arah kota ya Mas ya. Kalau dari Pecangaan, arah kota itu paling maju sekitar 200 meter Mas. 200 meter kiri. Nah, itu untuk kantor pusatnya. Nah mungkin yang rumahnya ada di Demak, ada di Kudus, ada di Pati. Gimana nih? Apakah harus ke kantor pusat? Apakah harus untuk mendaftar umroh harus ke Ngabul dulu? Gimana Mas? Terima kasih Mas Abbas. Untuk kantor cabang, ketika ada jamaah Ajwa, Sobat Ajwa ya, mau mendaftarkan diri untuk umroh di Ajwa Barokah Madinah, memang kantor pusat kita di KM Soekarno-Hatta KM 6 Desa Ngabul, Kecamatan Jepara. Tapi Ajwa hadir di sini, ada berbagai kantor cabang di seluruh Indonesia Mas. Luar biasa. Terutama di Jawa Tengah, di Pantura ya, jalur Pantura itu mulai dari Rembang. Rembang itu ada Rembang Kota, Sarang juga ada, di sana juga Pamotan ada, Sedan ada, terus beralih ke Pati. Pati juga banyak. Pati Kota di sana ada cabangnya, terus di Trangkil ada cabangnya, sampai di Pati bagian utara juga ada cabangnya di Kuduseti, itu termasuk Pati. Terus masuk ke Kudus Kota, Dawi, Jepara juga banyak sekali cabangnya, walaupun kantor pusatnya di Jepara. Setelah itu di Demak, alhamdulillah juga kita sudah ada cabangnya, lebih dari 3 cabang di sana. Semarang ada, sampai luar kota pun ada. Seperti contoh di Jakarta juga ada 1, dan ada cabang pembantu lainnya. Terus dari Kalimantan, Sumatera, luar Jawa juga ya Mas. Luar Jawa juga. Alhamdulillah selama ini dari cabang-cabang tersebut sudah mengirimkan beberapa jamaah, bahkan grup. Kemarin baru saja kita ada grup dari Rembang, dari Jakarta, Banten juga ada Mas. Iya kemarin langsung ke sana ke bandara ya Mas. Ke bandara. Jadi dari Banten juga ada cabangnya. Nah untuk pemirsa di rumah, apabila dari alamat luar kota nanti bisa menghubungi kantor cabang kita di bawah ini ya. Nanti ada di bawah ini kantor cabang kita mulai dari Rembang, luar kota, luar Jawa, bahkan seluruh Indonesia. Nanti kita siapkan nomor-nomornya, kita siapkan mitra agennya. Nanti para Sobat Ajwa bisa langsung menghubungi kantor-kantor cabang terdekat. Seperti itu Mas. Oke, Sobat Ajwa di luar sana mungkin tahu ya yang namanya akreditasi. Mungkin familiar sekolah dengan berakreditasi unggul atau kampus dan berakreditasi unggul. Ternyata Sobat Ajwa, akreditasi itu bukan hanya ke dunia pendidikan saja. Di dunia biro haji dan umroh
ada juga yang namanya akreditasi. Dikala isu travel bodong nih Mas ya, penipuan-penipuan, sepak terjang Ajwa mengenai akreditasi ini juga penting. Nah, dengar-dengar nih akreditasi Ajwa sudah A ya Mas ya? Betul. Betul ya, itu sudah A ya. Dan katanya sudah memberangkatkan lebih dari 10.000 jamaah. 10.000 jamaah. Itu luar biasa, satu RW mungkin. Oh, Satu desa itu, Mas. satu Jepara mungkin, satu Jepara mungkin ya. Satu Jepara udah berangkat. Nah, itu gimana Mas? Ya. Maknanya kepada khalayak masyarakat itu apa sih akreditasi? Ya, jadi gini Sobat Ajwa. Alhamdulillah ya, kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Para, bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan travel kami Ajwa Barokah Madinah, karena akreditasi A yang telah diberikan akreditator dari arahan Kemenhub itu. Oh, itu Masih kalau Kemenag gitu ya? Kalau sekarang kan Kemenhaj, kementeriannya sudah berbeda. Betul. 2025 kemarin. Iya. Nah itu alhamdulillah saya dapat anugerah akreditasi A dari tim akreditator, dan itu bukan hanya ujuk-ujuk Mas, kita bentuk A gitu, tidak. Ujuk-ujuk bahasanya apa ya? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, gitu. Jadi akreditasi itu melalui beberapa rangkaian. Oh, ada tahapannya ya? Ada tahapannya. Nah, salah satu tahapan yang terpenting adalah di sektor manajemen, keuangan terutama. Kita juga diminta oleh tim akreditator itu menunjukkan rekap keuangan selama 2 tahun ke belakang. Selama 2 tahun ke belakang itu harus jelas apa hitungannya, terus jamaah sudah memberangkatkan, travel sudah memberangkatkan beberapa jamaah. Dalam hal ini kita sudah memberangkatkan lebih dari 10.000 jamaah. Terus kemudian alamat kantornya jelas, kontrak atau punya sendiri. Nah itu kan harus jelas di situ. Terus ada alat pemadam kebakarannya itu harus ada dari semua cabang dan kantor kami itu. Ya itu penting. Terus di situ juga ada termasuk perlengkapan dan lain sebagainya. Saya ini punya keluarga yang kebetulan memang sebentar lagi pengen umroh, tapi masih bingung Mas nih Mas. Gitu. Ya di periode bulan-bulan Agustus lah ya, September. Juli aja ada kita. Juli ada. Wah, Juli ada. Apalagi Agustus. Tapi udah tanggal 9. Juli masih ada nih yang kosong. Juli masih ada. Kalau yang kosong memang sementara sudah full. Oh, sebentar. Ya, kalaupun ada ya mungkin penambahan ya. Penambahan kita juga harus koordinasi sama kegiatannya masih ada kan. Dan untuk program sendiri ya teman-teman ya, ini biar kita kenalkan Mas Agus. Betul. Ini program sendiri dari Ajwa itu dalam 1 bulan itu bisa 10 kali keberangkatan Mas. Seminggu berapa kali tuh Mas? Seminggu ya bisa 2 kali, 3 kali, ya ada yang sekali juga. Sangat sibuk ya berarti. Ya, alhamdulillah. Dan itu per grupnya 10 grup itu per grupnya ya mulai dari 35 sampai 45 jemaah. Nah, kebetulan Juli nanti kita ada berangkat tanggal 18 Juli, tanggal 23 Juli, 26 Juli, sama 29 Juli. Nah, itu banyak sekali. Tapi sudah full ya Mas? Sudah full. Nah, ini nih yang Agustus saja ini. Yang Agustus itu ada yang tanggal ini. Masih berapa slot nih? Ada tinggal 5 Agustus, 16 Agustus, 17 Agustus, bahkan Agustus juga ada banyak lagi. Jadi umroh apa ya? Kemerdekaan ya. Umroh kemerdekaan Indonesia. Oh ya, ini tayangnya kapan nih tayangnya? Ya secepatnya ya, ini tayangnya. Ya, secepatnya nanti ada di pamflet bawah ini. Di atas benar. Di atas ya. Di atas. Kita tunjukkan ke Sobat Ajwa untuk program-program umrohnya. Iya. Tapi harus dikepoin Mas. Harus itu. Tanya fasilitasnya, pesawatnya, kalau bisa tanya itu. Iya. Harus biar itu. Jamaah ini tahu. Biar tahu. Hak-haknya seperti Betul. apa. Biar kalau udah spend uang segini tuh nggak rugi gitu loh. Betul sekali. Apa mungkin jamaah banyak yang ini Mas. Apa? Yang penting bagus Mas, saya juga ada. Yang penting murah ada. Yang penting bagus berarti wah nggak peduli harga nih kan. Ada umroh VIP katanya. Kadang kan nggak gitu Mas. Gimana? Yang penting bagus dan murah. Ada juga. Ya, kita gitu ya. Jadi memang harga bagus ada, harga murah ada, bagus tapi murah ada. Seperti itu. Terakhir nih Mas. Ya, boleh. Terkait ini, saya tuh dengar tertarik sama
Apalagi kan kita kaum mahasiswa kan juga pengen umroh dong Mas. Masa nggak boleh? Oh boleh. Nggak boleh dong. Boleh banget lah ini. Boleh banget. Tapi kan kita ya apa namanya ya masih pakai modal uang saku lah. Tapi katanya itu di Ajwa ini ada program tabungan. Tabungan. Jadi kayaknya kalau saya lihat tuh worth it sama mahasiswa nih, kantong mahasiswa bisa nabung ya? daripada buat apa hal-hal yang begitu-begitu lah. Mending kita gitu. Ya umumnya mahasiswa lah. Mending kita spend untuk nabung di Ajwa aja ya. Apa sih Mas itu Mas? Ya, sebelum saya menjelaskan sistem tabungan, kita jelaskan juga kepada sobat Ajwa. Jadi di Ajwa itu memiliki 3 sistem pembayaran, Mas. Sistem pembayaran apa sih itu? Pertama, umroh dulu baru bayar. Ada loh. Oh bisa Mas? Bisa dong. Ini berangkat besok langsung bayarnya besok kok bisa? Berangkat dulu, bayarnya nanti. Wah, luar biasa. Per bulan setelah umroh itu ada. Terus kemudian ada juga yang bayar dulu baru umroh, yaitu sistem tabungan. Iya. Kemudian yang ketiga adalah sistem normal, yaitu kita menyetorkan uang ke biro. Setelah itu dapat tanggal dan diberangkatkan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kalau memang pengen banget berangkat, atau begini biasanya. Suami saya ada ujian umroh, contoh nih. Suami saya dapat ujian umroh, kemudian saya nggak dapat Mas. Istrinya ya nggak dapat, terus pengen berangkat. Nah biar itu solusinya biar bareng itu memang ada dana talangan, yaitu umroh dulu bayar. Yang itu tadi ya. Adalah dana talangan dari pihak ketiga. Tapi itu ya kita sebenarnya tidak merekomendasikan itu. Karena akan memberatkan jamaah sendiri. Kasihan gitu loh Mas. Afternya ya, setelahnya nanti. Setelahnya itu jadi merupakan beban. Apalagi malah habis umroh nggak lega, malah kepikiran. Nah, itu salah satunya. Tapi itu kan cukup menjadi solusi kalau memang dirasa calon jamaah mampu, ya tidak ada salahnya. Terus kemudian yang sistem yang ditanyakan Mas Abbas adalah tabungan umroh. Nah, kita ada jenis apa namanya? Apa itu? Takwa adalah tabungan Ajwa Barokah Madinah. Jadi tabungan takwa itu memang kita desain, kita kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dari jamaah yang menabung ke BRI lewat sistemnya Ajwa Barokah Madinah, jamaah tersebut tidak bisa mengambil uangnya, tidak seperti konvensional biasa Mas. Bisa diambil setiap waktu ya? Coba jenengan punya celengan di kotak itu, nggak punya duit diambil nggak? Bahkan dipecah bisa. Nah ini loh, ini yang terkadang masyarakat Indonesia ini Mas, nggak punya duit dikit, di ATM ada, ambil. Nggak jadi banyak nih uangnya. Iya, malah habis kan. Iya. Nah ini kita menciptakan sistem yang memang dari jamaah tidak bisa mengambil tabungan tersebut. Bahkan dari Ajwa sendiri yang punya sistem BRI itu tidak bisa mengambil Mas. Untuk minimalisir penipuan ya. Nah itu, jadi memang bentuk komitmen kita untuk menjaga niat jamaah sampai tabungan itu mencapai nilai harga umroh. Memang kita komitmen tidak bisa mengambil atau diambil, kecuali memang faktor lain ya, mungkin meninggal dunia dan sebagainya. Nah, dari sistem tersebut itu sebenarnya sistemnya sangat simpel ya Mas. Jadi calon penabung itu mengirimkan KTP, KK, data nanti kita proses tabungannya, nanti kita berikan nomor BRI virtual account atau BRIVA. Jadi nanti semua jamaah yang menabung tadi mendapatkan satu kode BRIVA. Pembayarannya tidak seperti cicilan Mas. Kadang kalau kita nabung umroh di bank-bank yang lain kan itu per bulan 500, per bulan 1 juta, tapi kita enggak. Program takwa itu cara menabungnya itu sesuai dengan target dan keinginan dari si penabung tersebut. Misalnya bulan Juli kita punya rezeki 3 juta habis gajian, punya uang lain, nah kita tabungkan 3 juta dulu. Di bulan Agustus kita punya 200.000, kita tabungkan 3 juta. Jadi fleksibel, waktunya juga fleksibel. Nah, tapi kan penabung juga mempunyai target Mas. Kalau memang targetnya 3 tahun, ya nanti kita carikan, kita buatkan simulasi. Kalau 3 tahun ini loh Bu atau Pak, kira-kira jenengan menabung dalam per bulan itu sekian. Kalau per minggu itu sekian. Jadi kita bantu, kita follow up, kita kawal sampai nilai tabungannya itu mencapai nilai harga untuk pada tahun tersebut.
Jadi sistemnya fleksibel, keamanannya juga terjamin karena diawasi oleh BRI sama PT Barokah Madinah, dan jamaah juga sewaktu-waktu bisa meminta truk atau mutasi ya. Betul, mutasi. Nah, mutasi tabungan tersebut juga kita printkan dari sistem BRI, dan itu transparansinya sangat terjaga. Begitu Sobat Ajwa, sudah sangat jelas sekali model tadi apa? Takwa ya, sudah sangat jelas sekali. Mungkin yang Sobat Ajwa yang minat, yang mungkin 100.000 pertama. Ini Mas, setoran pertama 300.000. Oh, 300.000 soal pertama. Pertama ya, untuk kedua, ketiga itu nanti bisa fleksibel. Oke. Sebenarnya hampir mirip kayak membuat apa akun ya, membuat ATM lah, hampir mirip seperti itu ya. Ya, hampir mirip ya. Kita sistemnya memang digital ya. Kalau kita tabung sama ATM sama tabungan itu kan ribet, dan pembayarannya juga yang sistem kita dengan BIFA itu bisa di Indomaret, bisa di mana saja ya, bisa di billing, banking dan lain-lain. Jadi memudahkan calon jemaah. Luar biasa Sobat Ajwa. Ya mungkin di luar sana yang masih ragu, mungkin bisa datang aja ya ke kantor, mungkin tanya-tanya, calling boleh. Di bawah ini ya. Dikepoin aja admin Ajwa ini. Ya mungkin kita sudah berada di ujung waktu Mas, karena tidak bisa lama-lama ya Mas ya. Terima kasih mungkin Mas Sirojudin yang sudah membersamai kita di podcast Ajwa Barokah Madinah pada sesi pertama. Nantikan lagi podcast kita di podcast selanjutnya. Saya Fani Sabas sebagai host, dan saya Muhammad Sirojudin dari tim manajemen Ajwa Barokah Madinah mengucapkan terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.